wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim ka'ataini." Saya dan orang yang menjamin kebutuhan hidup anak yatim seperti ini nanti dekatnya pada hari kiamat, seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk. Kata Ibnu Battal rahimahullah, sehendaknya bagi orang yang dilebihkan oleh Allah rizkinya, setelah ia mendengar hadis ini, berusaha untuk mengamalkannya, karena fadilah keutamaan orang yang menjamin
menjamin kebutuhan hidup anak yatim sangatlah luar biasa tinggi, bisa dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun amal yang kita lakukan, sholatlah kita tahajud sejak kita dewasa sampai kita mati, puasalah kita sepanjang tahun sampai kita mati, maka amalan-amalan tersebut tidak akan bisa membuat kita sejajar dengan Nabi Muhammad. Tidak akan pernah. Karena terlalu sedikit amal yang kita kerjakan itu untuk bisa berdampingan dan bersanding dengan Nabi Muhammad. Salat dan tahajud sampai mati, puasa dan sunnah kita sampai mati, itu tidak akan bisa membawa kita berdampingan dengan Nabi di surga Firdaus. Tapi Nabi SAW menawarkan salah satu amalan yang kalau seandainya kita mau melakukannya, kita bisa berdampingan dengan beliau. Karena Nabi tahu untuk berdampingan dengan beliau sulit, maka beliau beri alternatif, yang mana ada beberapa golongan yang mampu untuk melakukannya. Dan satu-satunya amalan yang Nabi janjikan bagi yang melakukannya itu bisa berdampingan dengan beliau hanyalah memenuhi kebutuhan hidup anak yatim. Satu-satunya yang Nabi SAW mengatakan bahwa amalan-amalan yang apabila ada orang yang melakukannya dia akan berdampingan dengan di surga hanyalah amalan kafalatul yatim. Maksud kafalatul yatim ini ma'asyiral hadirin wa hadirat, bukan sekedar menyantuni, tapi menjamin biaya hidup sampai anak ini balik atau mandiri. Ini yang dimaksud kafalah. Bukan berarti apa yang kita lakukan malam hari ini tidak bernilai tinggi luar biasa. Kalau seandainya para pencari dana untuk diberikan kepada anak yatim dan orang miskin itu seperti orang yang jihad dan seperti orang yang bangun malam dan ibadah sepanjang malam suntuk, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah dia itu berbuka sehari pun. Artinya hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, jadi terus menerus dia puasa sepanjang hari. Orang yang berusaha mencarikan dana untuk anak yatim dan orang miskin itu ibarat orang yang bangun malam satu malam suntuk, ibarat orang yang puasa sepanjang tahun tanpa pernah berbuka. Dan seperti orang yang berjihad di jalan Allah, itu orang yang mencarikan donatur. Lalu bagaimana dengan donatur itu sendiri? Jadi amat luar biasa ganjaran yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang menyantuni anak yatim. Dan yang lebih dari itu, kalau dia menjadi kafalah, penjamin biaya hidup si anak yatim, mulai dari kebutuhan pakaiannya, makanannya, pendidikannya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan si anak yatim. Ketahuilah yang kita penuhi kebutuhannya itu hanya si anak. Karena yang Nabi sebut adalah kafilul yatim. Adapun keluarganya, mungkin ibunya atau kakaknya yang sudah dewasa, itu tidak masuk dalam tanggung jawab kita biaya hidupnya. Jadi kalau ada satu anak yatim, kita masukkan dalam salah satu nama yang kita tanggung biaya hidupnya sampai dia mandiri, maka berbahagialah. Berarti kita telah membeli surga Firdaus dengan uang yang Allah Ta'ala lebihkan kepada kita. Dan itu cuma amalan yang bisa dilakukan oleh mereka yang punya uang. Itulah Ibnu Battal tadi mengatakan, hendaklah siapa saja yang mendengar hadis ini, keutamaan membiayai hidup anak yatim, untuk berusaha menjadi salah satu yang mengamalkannya. Karena derajat berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga itu derajat yang paling luar biasa, yang paling dicari oleh setiap hamba Allah yang ingin berdekatan dengan Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan
para donatur yang rutin menyumbang untuk kebutuhan anak yatim 1 bulan sekali. Kita tahu bahwasanya apa yang kita beri itu mungkin tidak mencukupi apa yang mereka butuhkan. Namun ada kaidah yang mengatakan daripada tidak sama sekali, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhoi apa yang kita buat. Allah senangkan kita di dunia dan akhirat sebagaimana kita berusaha menyenangkan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka-mereka ini nanti sebagai penyelamat kita di hari kiamat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang mendidik anak yatim, membesarkan mereka, menanggung biaya hidup mereka, itu amalan yang luar biasa hebat. Kenapa? Karena di dalam melakukan amalan ini ada risiko yang juga besar. Ada risiko yang juga mengerikan bagi orang-orang yang tidak tahu teknis dalam mengelola harta anak yatim ini. Sebab Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma inna nas'aluka jannah wa nastajiru bika minan nar. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah. La ilaha illa anta. Allahumma tahhirna minadh dhunubi wal khataya. Allahumma naqqina minha kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma tahhirna bil-thalji wal bardi wal ma'il barid. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.